Shalom Bapak Ibu, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan tentunya kalau hari ini kita boleh terus sama-sama bersekutu, tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir, jangan kita membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah memang hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Semalam saya lihat status salah satu teman hamba Tuhan yang pernah melayani sini juga. Saya nggak tahu apakah jam 8 ini semifinal antara Argentina dan siapa. Jadi ada slide dia video gini, pilih minggu mau ibadah atau mau lihat semifinal. Karena hari-hari ini kan euforia sedang Piala Dunia. Tapi saya pikir kan setahu saya jam 2 malam ya, karena saya juga nggak pernah nonton. Nah tapi saya bersyukur melihat wajah-wajah Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Ngomong kanan kiri, saya senang kamu ada di tempat ini hari ini. Ya, saya nggak tahu apakah itu kecemasan para pendeta kalau udah hari Minggu dulu itu kalau nggak tinju, kalau nggak sepak bola, itu gereja isinya cuma wanita nanti. Tapi saya lihat masih banyak pria pelita. Ya, kita bersyukur hari ini dan kita mau belajar, tema kita 2 bulan ini adalah hidup dalam komunitas kerajaan. Nah, tentu fokus kita tahun ini adalah bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Nah, namanya saja bertumbuh bersama, maka kita nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Makanya kita harus terus tinggal dalam komunitas, dan tentu komunitas yang benar yaitu komunitas kerajaan Allah. Supaya fokus yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, seperti yang kita naikkan di dalam pujian tadi, bahwa hidup kita ini kan alat kerajaan Tuhan. Sejak hidup kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darahnya yang mahal, kita bukan lagi di hamba dosa, tapi kita jadi hamba kebenaran, dan kita bersama-sama menyatakan kerajaannya, menyatakan kuasanya. Seperti 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, tentu kita harus membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kalau di dalam Alkitab kita itu judul perikopnya jelas, cara hidup jemaat mula-mula. Ya, Alkitab yang kita pegang memberikan satu patron, memberikan satu patokan. Harusnya seperti apa sih orang-orang percaya itu hidup. Nah, itulah yang disebut dalam komunitas kerajaan Allah. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu kan diawali dengan peristiwa di mana Bapa memberikan janjinya, yaitu seorang penolong yang lain, Roh Kudus, Parakletos, Dunamos, kepada murid-murid. Dan di ayat yang ke-37 sampai 39 dari Kisah Rasul pasal 2, firman Tuhan katakan bahwa itu juga menjadi janji baik untuk mereka yang ada pada waktu itu, terus bagi anak-anak mereka, dan bagi orang yang masih jauh sebanyak yang akan Tuhan panggil. Dan saya mau katakan itu termasuk setiap kita. Itu setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya ketika pertama kali kita dengar kabar baik, Injil tentang Yesus yang menyelamatkan hidup kita, dan Roh Kudus menjamah hidup kita sehingga dengan free will kita, dengan kehendak bebas kita, kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita memberi diri dibaptis, maka firman Tuhan katakan, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, setelah peristiwa itu, maka masuklah di dalam ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan ayat itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, jadi ketika hari Pentakosta, ketika orang-orang yang ada di sekeliling loteng Yerusalem itu melihat bagaimana
ke-120 orang itu berkata-kata dengan kata-kata yang memuliakan Allah, yang masing-masing orang dari suku-suku yang berbeda hari itu mendengar, dan kemudian mereka bertanya-tanya, apakah mereka ini mabok? Kok kumpulan orang 120 ini ngomong masing-masing dengan berbagai macam bahasa yang masing-masing orang yang ada itu dari berbagai macam bangsa dan suku, mereka juga dengar, tapi kalau orang mabok mana juga mungkin kata-katanya memuliakan Allah, cerita tentang kebesaran Tuhan, pasti ngaco biasanya kan. Nah tapi mereka ngerti, nah sehingga akhirnya Petrus berdiri dengan ke-11 rasul memberitakan Injil. Siapa itu Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar, hati mereka terharu. Sama seperti pengalaman Bapak Ibu. Waktu pertama kali dengar kabar baik tentang Yesus yang mati untuk menebus hidup kita. Dan kalau hari itu kita meresponinya, jamahan Roh Kudus, maka hati kita tersentuh dan kita membuka hati, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Dan sekali lagi saya percaya itu sudah Bapak Ibu lewati. Kemudian Bapak Ibu memberi diri baptis dan menerima karunia Roh Kudus yang 2 bulan yang lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus yang adalah dunamos dalam hidup kita itu harus diaktifkan, harus dimanifestasikan. Untuk membangun apa? Untuk membangun keluarga dan komunitas kerajaan. Nah hari ini 2 bulan ini kita akan belajar bagaimana sih cara hidup komunitas kerajaan itu. Nah ayat 42 ngomong gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah inilah seharusnya yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang yang telah menerima karya salib, hidupnya ditebus, bukan lagi jadi hamba dosa tapi jadi hamba kebenaran, terus memberi diri dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus, kemudian tinggal di dalam komunitas kerajaan Allah dengan gaya hidup seperti apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Nah, makanya 2 bulan ini kita akan belajar bagaimana harus kita hidup dalam komunitas ini. Sehingga kita tidak gereja kadang kan lebih fokus, walaupun saya katakan itu enggak salah. Gereja kadang lebih fokus ngurusin tata cara ibadah. It's okay, ibadah hari Minggu seperti ini kan pertemuan raya. Kita mau bersyukur bersama-sama untuk sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara hidup kita, Tuhan sudah berkati hidup kita. Kita mau sama-sama datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan syukur. Enggak salah Bapak Ibu, silahkan ditata dengan baik. Kalau beberapa gereja memakai istilah ada liturginya, disusun supaya bukan menjadi kumpulan yang kacau balau. Karena rasanya kan agak susah kalau Bapak Ibu kita kumpul rame-rame, yang satu nyanyi lagu A, yang satu nyanyi lagu B, yang kelompok sini lagu C, yang kelompok sana lagu D, kan kacau balau namanya. Itu nanti bukan jadi pertemuan ibadah tapi jadi Babel itu.
Nah makanya ditata, ada worship leader, ada pemain musik, nyanyinya sama-sama. Tujuannya apa? Sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Disusun mau lagu lambat dulu, terus lagu 2 cepat, terus lagu lambat lagi. It's okay, itu nggak masalah. Terus kemarin minggu waktu saya nyampe, apa yang beda ya hari ini ya? Kok ada sesuatu yang beda setelah saya tinggalin 2 minggu. Oh ternyata lampunya diganti jadi lebih terang. Coba lihat kanan kiri, bisa lebih jelas lagi lihat. It's okay, hal-hal lahiriah diperbaiki. Kita sedang lagi bergumul supaya nanti yang kadang, kemarin laporan yang sebelah mana lagi sudah mulai kabur ya. Wah ini kayaknya sudah harus ganti Videotron Pak. Ya doakanlah. It's okay, sekali lagi Bapak Ibu, kita sedang benahi bangunan-bangunan fisik supaya Bapak Ibu waktu beribadah, pertemuan ibadah seperti ini semakin nyaman. Walaupun seperti 2 minggu yang lalu waktu saya melayani di salah satu gereja teman saya di Poris, Pak Hendra yang waktu itu juga pernah melayani ke sini, saya katakan kita benahi semua interior, kita benahi semua hal-hal fisik, itu bukan menjadi daya tarik, bukan untuk menjadi daya tarik orang datang. Jangan sampai salah, satu-satunya orang harus menjadikan Yesus sebagai daya tarik untuk datang beribadah, untuk bertobat dan percaya, amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalaupun, apalagi kalau jemaat mula-mula, yang tahu Pelita Community diawali hanya di ruang makan, terus di basement, dengan keadaan yang ala kadarnya, dan Bapak Ibu bertahan sampai hari ini. Karena sekali lagi yang menjadi daya tarik kita bersekutu, itu adalah Yesus, amin. Sekali lagi bukan berarti salah memperbaiki semua fasilitas, enggak salah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi bukan itu fokus utama kekristenan. Harusnya yang lebih fokus kita urus adalah cara hidup jemaat. Bukan cara ibadah. Ya ada urusan lah, ada koordinator ibadah, Ko Joni dan teman-teman. Aturlah ibadah raya saat itu mau jadi bagusnya seperti apa. Atur, silakan. Tetapi hari ini dan 2 bulan ini khususnya, kita mau coba cek hidup kita. Apakah ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah mempunyai gaya hidup kerajaan Allah. Apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, pokoknya minggu aku datang beribadah. Kan syukur-syukur Pak, aku gak pindah sana, pindah sini Pak. Aku setia di tempat ini. It's okay, itu bagus Bapak Ibu. Saya mendukung hal itu. Tapi sekali lagi mari kita benar-benar mau hidup kita sesuai dengan patokan firman Tuhan. Sehingga ketika orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita, itu bukan karena kita promosi, wah kalau gereja kami Pak pujiannya wow, musiknya bagus, pendetanya hebat-hebat, fasilitasnya nyaman. Bukan itu yang menjadi daya tarik yang harus kita promosikan. Makanya tadi Lini tanya, Pak nanti ada lagu setelah firman enggak? Enggak ada sih, tapi paling tidak lagu kesukaan saya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Apa? Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita ini harus jadi promosi untuk orang luar sana, amin. Orang lihat hidup kita, orang lihat Yesus. Karena kehendak Bapa itu apa? Setiap orang melihat anak, melihat Yesus dalam hidup kita. Nah, hari ini nanti saya berharap di komsel-komsel, diskusi, bedah, Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47, apa yang harus semakin kita tingkatkan, kita giatkan dalam komunitas. Nah, langsung saja ke slide saya yang
Yang poin 1 langsung. Langsung poin 1, saya cepat saja. Karena ini saya sudah sampaikan dari tadi. Walaupun memang minggu lalu Kak Medi sudah sampaikan kan, salah satu tantangan terbesar untuk kita hidup di dalam sebuah komunitas itu apa? Ingat khotbah minggu lalu? Konflik. Kan paling aman kalau kita berjemaat itu hari Minggu datang, kalau perlu nggak kenal kanan kiri, itu kalau jemaahnya sampai ribuan bisa nggak kenal kanan kiri. Tapi kalau ini kita cuma 100, 120, coba lihat kanan kiri dari ujung ke ujung kenal? Kenal. Ya kan? Nggak ada yang nggak kenal satupun dengan yang lain. Dan saya sangat suka hal itu karena itulah harusnya yang menjadi ciri khas dari satu yang namanya keluarga. Keluarga itu kenal. Dari ujung kampung sampai ujung kampung itu kenal. Nah, tapi jangan sampai kita, pokoknya kok hari Minggu datang kok Pak. Setor wajah. Datang, dengerin, habis itu memberi persembahan, kan sudah Pak. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Itu enggak salah, sekali lagi itu it's okay Bapak Ibu. Tapi mari hari ini kita benar-benar membuat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, memiliki cara hidup seperti jemaat mula-mula hidup. Nah yang saya katakan tadi nanti diskusi tentu ada banyak poin di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Tapi hari ini paling tidak ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Dan tentu nanti sepanjang 2 bulan ini pengkhotbah-pengkhotbah lain juga akan gali. Nah yang pertama apa sih hidup di dalam komunitas itu? Walaupun sekali lagi saya katakan seperti khotbah minggu lalu, itu tantangan terbesarnya konflik dan berkali-kali saya katakan konflik itu netral. Konflik itu hanyalah sebuah situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Gak usahlah ngomong pertemuan jemaat seperti ini Bapak Ibu. 100 orang, 100 perbedaan satu dengan yang lain. Di komsel yang isinya 12 sampai 15 orang, itu ada 12 sampai 15 pikiran yang berbeda. Saya berdoa berharap, seperti kemarin di salah satu komsel, saya katakan, ini udah sepakat belum untuk minggu depan? Siapa jadi head chef-nya? Kan minggu depan kita sudah lomba kan? Masak menu babi itu kan, ada 6 jenis, masing-masing sudah diskusi? Atau masing-masing masih punya beda pendapat? Biasa itu beda pendapat. Kalau anggotanya 12, 15, wah beda-beda. Tapi kemarin di salah satu komsel udah ngomong, pokoknya head chef-nya dia. Pokoknya dia ngomong A, bumbunya apa, caranya seperti apa, pokoknya kita ikut. Nah saya berdoa berharap semua komsel juga seperti itu. Yang sudah katakan amin. Amin, berarti aman. Tidak akan ada konflik gara-gara pesta babi malah jadi kacau kita. Karena ribut soal bumbu, ribut soal cara masak. Ngomong kanan kiri, konflik itu netral. Tapi konflik itu harus diresponi dengan dewasa, bukan kekanak-kanaan, bukan ego. Enggak harus bumbu aku yang paling mantap, menu resep aku yang paling oke. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Diskusi, sepakati dengan dewasa, dengan rendah hati. Nah gimana caranya? Yang pertama bertekun dalam firman. Kalau semua hidup kita berdasarkan firman, ya pasti akan aman. Tapi kalau hidup kita semua berdasarkan ego, wah memang lebih nyaman jadi orang Kristen yang datang cuma hari Minggu. Datang, pulang, selesai. Lu, gua. Lu jangan ganggu gua gak ganggu lu. Itu bukan nilai kerajaan Bapak Ibu, itu nilai orang dunia sana. Kamu gak ganggu aku gak ganggu kamu. Kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi kamu jahat sama aku lebih jahat dari kamu. Itu nilai orang dunia. Nah kita gak seperti itu. Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Memang sekali lagi hidup dalam komunitas itu gak enak. Tapi justru konflik perbedaan itu akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa. Ada kasih Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan yang pertama ini tadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu yang mereka lakukan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Kenapa mereka harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Karena kalau di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ayat 20 khususnya, firman Tuhan ngomong ini, karena itu, next, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ayat 20 ini pesan Yesus. Kalau orang sudah dimuridkan, sudah percaya Yesus, kemudian dia sudah dibaptis, dia menerima karunia Roh Kudus, maka langkah selanjutnya apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah makanya di dalam komunitas kerajaan itu, hal yang pertama itu harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah tentulah rasul-rasul mengajarnya melewati keteladanan hidup. Nah kalau hari Minggu seperti ini kan kayak kelas Yunani, kelas ngajar, mengimpartasi firman bagi setiap kita. Nah makanya di Komsel dikupas lagi. Tapi bukan seperti saya kupas, saya sampaikan di kelas seperti ini. Tapi firman Tuhan menjadi aplikasi dalam hidup kita. Contoh bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah apa aplikasi masing-masing? Cerita, iya. Makanya setiap hari kami bertekun baca firman. Beberapa jemaat ibadah raya 1, tekun ikut koram deo setiap pagi. Itu sebagai aplikasi karena mereka mau bertekun dalam pengajaran firman. Dan kalau berkali-kali saya katakan, saya ini kan pendeta 4M Bapak Ibu. Pokoknya apa-apa ujung-ujungnya nasihat saya apa? 4M. Menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman sebagai kesaksian hidup. Masing-masing kita bukan cuma pokoknya dengerin, hari Minggu dengerin. Tapi bagaimana firman Tuhan itu kita lakukan, kita praktekkan. Nah bagaimana caranya? Ya dalam komunitas. Bagaimana seseorang ngajarin, ngadepin istri yang cerewet. Aku juga ngadepin istri yang sama, yang cerewet. Tapi respon aku seperti apa? Itu namanya mengajar untuk melakukan. Bukan cuma sok ngajarin, kok harus sabar, harus ini. Enggak. Tapi hidupnya harus jadi kesaksian. Waktu dia ngadepin istri yang cerewet, seperti apa, ya dia cerita. Makanya di Pelita dibangun kebiasaan keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kita harus belajar berani terbuka. Siapa sih yang gak pernah konflik Bapak Ibu? Minggu lalu Kak Medi tanya, siapa di sini gak pernah konflik? Gak ada yang angkat tangan termasuk saya. Karena sekali lagi sampai hari ini kalau Bapak Ibu tanya, Pak Heri sama Ibu kadang konflik enggak? Masih. Karena sekali lagi konflik itu hanya perbedaan yang muncul karena sebuah perbedaan. Tapi saya percaya di Komsel kemarin saya tanya gini, 5 tahun yang lalu dan sekarang beda enggak cara kalian menyelesaikan konflik yang muncul? Pasti beda Bapak Ibu. Coba suami istri ngobrol. 2 tahun yang lalu kalau ada konflik, kita selesaikan dengan cara apa? Berantem Pak, amin. Kalau sekarang, ada sih dikit-dikit tapi sudah lebih dewasa lah Pak. Nah itu namanya berubah Bapak Ibu. Kalau minggu lalu Kak Medi contoh, awal-awal nikah mereka konflik gara apa? Centong. Yang satu mau kayu, yang satu mau plastik. Masa 25 tahun nikah masih urusan centong plastik sama centong kayu jadi berantem? Kan gak mungkin kan Bapak Ibu? Sudah ada kesepakatan, ya sudah yang satu rela berkorban, centong plastik saja. Sudah selesai. Nah dalam hidup kita kan seperti itu. Dan semua itu terjadi karena bertekun dalam firman, dalam pengajaran rasul-rasul. Ada yang berbuat salah lagi diingetin, firman Tuhan ngomongnya begini loh. Saya juga hadapin situasi yang sama kok. Tapi saya belajar untuk praktek firman sabar. Ngomong lemah lembut. Gimana ngomong lemah lembut itu Bapak Ibu? Semua bisa ngomong lemah lembut? Bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa ngomong lemah lembut. Bohong kalau ngomong nggak bisa ngomong lemah lembut.
Cuman masalahnya dia waktu itu mau nggak ngomong lemah lembut atau enggak, itu masalahnya kan. Kan banyak orang yang saya ngomong, kalau dengan istri sendiri susah ngomong lemah lembut. Kalau ngomong sama istri orang, lembutnya minta ampun. Itu kan kurang ajar. Nah tapi kan firman Tuhan yang mengajarin kita, makanya bertekun dalam pengajaran itu hal yang penting Bapak Ibu. Nah secara cepat yang kedua, selain bertekun dalam firman Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan dalam komunitas kerajaan? Selalu bersekutu dengan tulus. Ayat 42 ngomong ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan bersama. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita harus tinggal dalam persekutuan tapi dengan tulus. Nggak ada hidden agenda, nggak ada ego masing-masing untuk mencari kepentingan sendiri. Makanya Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan dalam hidupmu bersama hendaklah kamu taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nanti Bapak Ibu baca ya Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Ada kasih mesra, ada sehati sepikir, gak mementingkan diri sendiri tapi menganggap kepentingan orang lebih penting. Ini akan terjadi kalau kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tadi, bertekun dalam firman tadi. Kita praktek firman Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi orang yang tulus. Gak ada agenda apapun. Walaupun mungkin. Ada gak orang-orang yang, kalau orang Palembang ngomong PL-nya seperti itu memang. Aji mumpung pokoknya. Memanfaatkan, makanya saya selalu ajarkan jemaat, harus seimbang antara tulus dan cerdik. Kadang gereja ini kan cuma mengajar jemaatnya untuk tulus seperti di ayat ini. Sehingga terkadang kesannya kita ini dibodohin. Katanya orang Kristen itu harus memberi loh. Kau ini tidak memberi aku. Percuma kau pelayanan. Percuma kau rajin-rajin. Katanya memberi tapi kau pelit. Nah, akhirnya kita tertuduh akhirnya memberi dengan terpaksa. Habis itu kita sendiri yang dongkol, marah. Makanya Yesus ajarkan tulus tapi cerdik. Karena kalau kita tulus enggak cerdik, kita dibodohin orang. Tapi kalau kita cerdik enggak tulus, kita yang membodohin orang. Tanya kanan kiri, kamu yang mana? Saya berdoa setiap jemaat di sini tulus dan cerdik. Kalau dulu saya tulus, tapi bodoh. Makanya sering dibodohin orang. Terus bela diri lagi, gak apa-apa ditipu orang. Toh kita gak miskin juga, jadi berantem kami suami istri. Biarin, yang penting kan. Karena waktu itu yang saya jaga kan image saya sebagai pendeta. Mosok pendeta pelit, mosok pendeta gak mau tolong, mosok pendeta gak mau memberi. Oh karena pendetanya ternyata salah. Padahal firman Tuhan ajarkan tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Orang datang minta tolong boleh. Dibedah dulu kasusnya. Karena kan ada orang-orang yang datang dalam perkumpulan itu hatinya gak tulus kan. Memanfaatkan kan. Ngomong kanan kiri, kamu pernah merasa dimanfaatkan? Ampunilah dia. Karena dia tahu apa yang dia perbuat. Tapi untuk kita mari kita jaga dengan tulus. Dalam persekutuan itu tulus Bapak Ibu. Makanya saya cari makanya tadi saya agak telat kirim PowerPoint saya karena begitu bangun pagi tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi saya untuk cari satu hal. Ya saya perlengkapi lagi. Nah apa bedanya berkumpul dan bersekutu Bapak Ibu? Nah berkumpul itu cuman fisik. Definisinya orang-orang berada di suatu lokasi yang sama pada waktu yang sama. Terus ikatannya apa? Sangat longgar atau bahkan tidak ada. Bisa terjadi secara kebetulan, formalitas atau sekedar berkerumun. Tujuan bisa berbeda-beda atau tidak memiliki tujuan bersama. Nah contoh orang yang mengantri di bank atau penumpang di dalam gerbong kereta, orang-orang yang sedang ada dalam sebuah pesta, bahkan, ini belum saya tambahkan, bahkan mungkin orang yang ada di dalam gedung gereja yang sama. Kumpul sama-sama, tapi tujuannya beda-beda. Masing-masing hanya untuk aku mau dengerin khotbah yang bagus. Pokoknya aku mau dengerin
WL-nya yang bagus, suaranya yang merdu. Kalau begitu nggak dapat keinginan aku, cari tempat lain. Wah, itu berarti orang cuma berkumpul. Makanya saya ngomong tadi senang, dari ujung sana ke ujung situ, kenal, harusnya kenal. Terus kita bukan cuma sekedar berkumpul, kita harus bersekutu. Apa itu bersekutu? Berkumpul dengan hati yang bersatu, saling berbagi dan memiliki kesamaan visi. Kita harus saling berbagi, makanya nanti kita mau sama-sama menabur. Untuk apa? Untuk acara minggu depan. Sama-sama berbagi, sama-sama nikmati. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan ego masing-masing, bukan mau cari kepentingan masing-masing. Itu cuman berkumpul. Bahkan sekali lagi saya katakan jangan-jangan di dalam gedung gereja cuman kumpul. Tapi sekali lagi hari ini mari ketika kita bersekutu bersama-sama baik ibadah raya hari Minggu. Apalagi di komsel yang lebih kecil dalam sebuah keluarga. Kita harus benar-benar berkumpul dengan hati yang bersatu. Saling berbagi, memiliki kesamaan visi. Bukan soal jumlah Bapak Ibu. Di satu komsel kemarin saya ngomong, ini bukan soal jumlah. Kan ada anak yang keluarganya 2, ada yang anak yang keluarga 3. Nanti anaknya 5 banyak juga gak masalah. Nanti suatu saat kan anaknya ada yang pergi sekolah, ada yang pergi nikah, pindah tempat lain. Gak apa-apa. Komunitas kerajaan Allah bukan bicara soal jumlah semata-mata. Tapi bicara tentang hubungan, persekutuan yang tulus. Amin. Ikatannya apa? Kuat. Didasarkan pada kesamaan prinsip, keyakinan. Apa itu? Firman. Dasar komunitas kita harus firman. Prinsip apa? Prinsip firman. Ikatan emosional. Ikatan apa? Kasih Kristus. Itu persekutuan. Walaupun tetap ada konflik bisa. Tapi kalau prinsipnya firman, visinya sama, ikatannya kasih Tuhan, aman Bapak Ibu. Dan itu yang harusnya terjadi. Jangan anti dengan konflik. Waktu saya sampai di Palembang tiba-tiba ditelepon salah satu pemimpin Jogja. Wah, saya bilang bagus konflik ini, bagus saya bilang. Dan harus sering-sering konflik kalian. Supaya semakin solid dan semakin paham, semakin kenal satu dengan yang lain. Jangan sampai seperti banyak keluarga saya tanya, gimana keluarganya? Aman, aman. Gak ada konflik? Gak ada Pak, aman. Nah, itu malah keluarga yang saya ragukan Bapak Ibu. Dan itu aneh. Berarti jangan-jangan gak pernah omongan. Gak ada konflik Bapak Ibu. Lu gua jadinya di rumah itu kan. Justru kalau keluarga itu satu harus sering-sering, awal-awal pernikahan maksud saya, sering-sering muncul konflik. Tapi dihadapi dengan dewasa supaya semakin mengenal. Kan konflik itu muncul karena perbedaan. Oh ternyata istriku sukanya centong plastik, ya sudahlah gak apa-apa lah centong plastik. Contoh, kalau saya sering kasih contoh gini, beda cara makan saya, prinsip makan saya. Istri saya asal pakai sambal teri, itu sudah makan. Karena di situ sudah ada ikannya, ada lauknya katanya, ada teri di situ. Bagi saya itu cuma sambal. Saya tuh makan tuh harus ada sayur, ada lauk, ada sambal, ada kerupuk. Kan orang Jawa nih. Atau minimal tempe atau tahu pokoknya dia dipegang deh. Itu baru makan. Nah, itu perbedaan kami di awal-awal. Nah sekarang ya semakin memahami ya kalau emang itu yang disediain ya terima kasih puji Tuhan. Terus saya ini kalau makan harus ditemenin. Istri saya makan gak makan pokoknya kamu duduk di sebelah aku. Kalau dulu tidur pun bisa dibangunin. Kalau sekarang kalau memang dia sudah lagi istirahat ya sudahlah enggak. Tapi kalau dia cuman baring istirahat atau scroll HP, sini. Karena kesempatan di meja makan itulah ngobrol sambil makan. Aku gak makan, aku kenyang. Bukan soal kamu makan gak makan, kamu duduk di sebelah aku. Ngobrol, makan. Nah saya gak tahu itu perbedaan, ada Bapak Ibu ada yang senyum-senyum saya lihat. Mungkin seperti itu ngalamin. Konflik itu normal, netral. Tapi harus dewasa, tulus. Tujuannya apa? Saling mendukung, melayani, bertumbuh bersama. Tujuan kita jelas, bertumbuh sesuai dengan kehendak Bapak. Ya tentunya persekutuan doa, jemaat di gereja, kelompok diskusi hobi, dan komsel Bapak Ibu. Saya berharap komsel Bapak Ibu itu menjadi tempat di mana kita bersekutu dengan tulus. Amin. Dan yang ketiga secara cepat, disukai semua orang. Komunitas kita harus menjadi komunitas disukai semua orang. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Saya percaya kalau setiap kita bertekun dalam pengajaran Rasul,
yaitu hidup sesuai dengan firman, sehingga komunitas kita diisi dengan orang-orang yang tulus, terus bersekutu, membangun visi yang sama, ikatan yang sama dalam kasih Tuhan, tujuan yang sama. Kita akan dikenal menjadi orang-orang yang disukai orang. Kalau ada yang punya masalah, kamu ikut komsel ini deh. Kemarin asal komsel, iya sih, memang komsel kita kayaknya ada sebuah trend mag ya. Orang-orang kalau mantan-mantan disodorinya ke komsel kita. Saya bilang gak apa-apa, memang. Para alumni-alumni, orang-orang yang dulunya ngedrak, narkoba, yang hidupnya babak belur, ya gak apa-apa, cocok. Karena nanti kalau orang-orang model seperti itu langsung masuk komsel-komsel yang tingkat dewa, bahasa kami. Malah stres, kok ini orang kudus semua, aku rasa paling berdosa. Karena ada yang seperti itu. Atau sebaliknya, dia dari hidup benar-benar baik-baik, gabung di komsel yang kami ini. Ini komsel atau apa sih ini? Saya ngomong gak apa-apa. 2000 tahun yang lalu waktu Yesus ke rumah pemungut cukai, waktu ke rumah pemungut cukai, Bapak Ibu bayangkan suasananya seperti ibadah? Enggak, kacau balau. Yang di situ minum lah, di situ sedot sisa ya, kalau orang Timur Tengah itu yang pakai selang mungkin seperti itu ya. Wah, masing-masing, tapi ujungnya harus bertumbuh dan menjadi kelompok yang disukai orang. Jadi hari ini 3 hal itu saja Bapak Ibu. Karena ada beberapa hal pengumuman untuk minggu depan. Nah saya kalau udah ngomong kan kadang gak susah. Kemarin udah diingetin sama Coach Simon, jangan panjang-panjang besok, banyak yang mau dipanjangin. Tapi hari ini yuk, ada 3 hal ini Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ajar satu dengan yang lain gimana praktek firman melalui pengalaman hidup. Terus bangun dengan persekutuan yang tulus, tujuannya sama, visinya sama, ikatannya kasih Kristus yang sama, prinsipnya sama, firman Tuhan. Pokoknya ada gesekan apapun, apa kata firman. Maka saya percaya kita akan menjadi komunitas yang disukai semua orang. Dan tujuannya apa? Supaya tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah jiwa, karena orang lihat kita. Makanya jangan asik komsel bertahun-tahun, itulah terus. Orangnya itulah, pokoknya asik ngumpul, makan, nyanyi. Enggak seperti itu komsel Bapak Ibu. Bukan seperti itu komunitas kerajaan Allah. Makanya 2 bulan ini yuk bedah sungguh-sungguh dan kemudian praktek. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menebus hidup kami. Dan kami memberi diri kami dibaptis. Sehingga kami menerima Roh Kudus. Dan Tuhan, kami mau hidup di dalam komunitas kerajaan. Supaya hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika orang melihat hidup kami, ketika orang melihat komunitas yang kami bangun, mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka melihat bukti nyata Tuhan dimuliakan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin.